Alkisah pada suatu masa, terdengar kabar tentang kecantikan Dewi Songgolangit. Putri dari Kerajaan Kediri, kerajaan bawahan Kerajaan Majapahit yang agung. Parasnya laksana cahaya purnama, tutur katanya lembut, namun hatinya teguh seperti baja. Banyak raja dan bangsawan datang melamar, namun tak satu pun mampu meluluhkan hatinya. Pada masa itu, hutan masih lebat dan kerajaan-kerajaan berdiri dengan kepercayaan pada kekuatan gaib. Berdirilah Kerajaan Bantarangin di Tanah Wengker, wilayah yang kelak dikenal sebagai Ponorogo. Rajanya bernama Prabu Klono Sewandono, seorang penguasa muda yang sakti mandraguna, bijaksana, dan disegani kawan maupun lawan. Ketika kabar mengenai kecantikan Dewi Songgolangit sampai ke telinga Prabu Klono Sewandono, hatinya bergetar. Bukan sekedar karena kecantikan, tetapi karena firasat bahwa takdirnya terikat pada sang putri itu. Sementara itu, di Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya, sang raja, tak lagi sepenuhnya memerintah dengan kejernihan pikiran. Keputusan-keputusan penting seringkali dipengaruhi oleh permaisuri, hingga urusan negara tak lagi berpijak pada suara rakyat. Pada masa senja Kerajaan Majapahit itu, hiduplah seorang abdi kerajaan bernama Ki Ageng Kutu. Ia bukan orang sembarangan. Tubuhnya tegap, ilmunya dalam, dan kata-katanya selalu ditimbang dengan kebijaksanaan. Namun di balik kesetiaannya, hatinya perlahan dipenuhi kegelisahan. Ia melihat kerajaan yang dulu agung mulai rapuh. Ki Ageng Kutu gelisah. Namun ia tahu, melawan raja secara terang-terangan berarti kematian. Ki Ageng Kutu melihat bagaimana Prabu Brawijaya tak lagi memerintah dengan kebijaksanaan. Kerajaan masih berdiri megah, tetapi rohnya rapuh. Ki Ageng Kutu meninggalkan Majapahit dan berjalan ke barat, menuju Tanah Wengker, wilayah yang kelak dikenal sebagai Ponorogo. Di sana ia mengumpulkan para lelaki sakti, para warok, dan menanamkan ajaran tentang kekuatan yang lahir dari pengendalian diri. Dari sanalah ia menciptakan sebuah pertunjukan aneh dan menggugah. Kepala singa raksasa, lambang raja yang buas dan berkuasa. Bulu merak yang menutupi kepala singa, lambang pengaruh permaisuri. Warok yang memanggulnya, lambang rakyat yang menanggung beban kekuasaan. Pertunjukan itu dinamakan reog. Prabu Klono Sewandono yang menguasai wilayah Ponorogo pada saat itu, mendengar akan kesaktian dan kebijaksanaan Ki Ageng Kutu. Maka kemudian Prabu Klono Sewandono berguru kepada Ki Ageng Kutu. Dan Prabu Klono Sewandono juga ikut merawat, membina dan memuliakan reog. Bayangan akan kecantikan Dewi Songgolangit semakin mendesak-desak perasaan Prabu Klono Sewandono. Keinginan untuk melamar Dewi Songgolangit semakin kuat. Prabu Klono Sewandono kemudian berangkat ke Kediri, membawa iring-iringan kebesaran kerajaan. Namun Dewi Songgolangit bukan putri biasa. Ia tidak ingin dipersunting oleh raja yang hanya mengandalkan kekuasaan. Ia pun mengajukan syarat yang belum pernah ada. Jika Paduka ingin mempersunting saya, wahai Prabu Klono Sewandono, ciptakanlah sebuah pertunjukan yang belum pernah dilihat manusia. Di dalamnya harus ada makhluk berkepala singa, burung merak yang megah, serta pasukan berkuda yang menari. Syarat itu terdengar mustahil. Namun Prabu Klono Sewandono tidak gentar. Kembali ke Bantarangin, sang raja bertapa siang dan malam. Dalam keheningan ia teringat akan reog yang diciptakan oleh Ki Ageng Kutu. Kemudian Prabu Klono Sewandono memanggil gurunya, Ki Ageng Kutu dan para warok. Ia berniat mempersiapkan pertunjukan reog yang megah, sebagai pemenuhan syarat untuk melamar Dewi Songgolangit. Prabu Klono Sewandono kembali ke Kediri, bersama rombongan reog. Di perjalanan ia dihadang oleh gerombolan penjahat. Namun Prabu Klono Sewandono berhasil mengalahkan gerombolan itu dengan senjata saktinya, yaitu cambuk samandikan. Saat reog pertama kali dipentaskan, bumi seolah bergetar. Gong berdentum, kendang menghentak, dan singa barong menari dengan gagah. Diiringi oleh Ki Ageng Kutu dan para warok dengan kekuatan yang seakan melampaui batas manusia biasa. Bagi Prabu Klono Sewandono, singa barong ditafsirkan melambangkan kekuatan raja, simbol keberanian dan wibawa. Di atasnya disematkan bulu merak, lambang keindahan,
kemuliaan, dan pesona Dewi Songgolangit. Para Jathilan diciptakan sebagai pasukan berkuda, menggambarkan prajurit Bantarangin yang gagah dan setia. Sementara Bujang Ganong, patih muda yang cerdik dan lincah, menari dengan tawa dan salto, melambangkan kecerdasan yang mampu menandingi kekuatan. Dewi Songgolangit, sang putri terdiam dalam kekaguman. Ia melihat ini bukan hanya kemegahan, tetapi kesungguhan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dewi Songgolangit pun menerima lamaran Prabu Klono Sewandono. Pernikahan itu menyatukan dua kerajaan dan melahirkan warisan budaya yang hidup hingga kini. Reog tak lagi hanya menjadi syarat cinta, melainkan identitas dan jiwa masyarakat Ponorogo. Bagi Ki Ageng Kutu, reog sebenarnya diciptakan sebagai sindiran bagi kekuasaan Majapahit. Singa melambangkan raja, burung merak yang berada di atas kepala singa, menyindir bahwa Raja Majapahit sudah dikuasai dan dipengaruhi oleh permaisuri. Sudah tidak berpihak pada rakyat. Hingga sekarang, setiap kali topeng singa barong terangkat, bulu merak bergetar di udara, dan Jathilan menari menghentak tanah, masyarakat Ponorogo percaya. Di sanalah semangat Prabu Klono Sewandono masih hidup. Menari demi cinta, kehormatan, dan kebesaran budaya.